Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada bagian akhir Bilangan pasal 33. Setelah Tuhan mengingatkan Israel tentang seluruh perjalanan mereka dari Mesir sampai ke dataran Moab, sekarang Tuhan memberikan perintah penting sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam Bilangan pasal 33 ayat 51 sampai 52, Tuhan berkata kepada Musa agar menyampaikan kepada Israel, "Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka." Saudara, Tuhan bukan hanya ingin membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga ingin mengeluarkan Mesir dan segala penyembahan palsu dari kehidupan mereka. Mereka tidak hanya membutuhkan perubahan lokasi, mereka membutuhkan perubahan kehidupan. Inilah prinsip rohani yang sangat penting. Tuhan tidak hanya membawa kita kepada masa depan yang baru, tetapi juga memanggil kita meninggalkan kehidupan lama yang dapat menghancurkan kita. Israel akan masuk tanah perjanjian, namun ada bahaya. Mereka bisa membawa pola lama. Mereka bisa berkompromi dengan penyembahan berhala. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan budaya yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Karena itu Tuhan memberi peringatan. Jika mereka tidak membereskan hal itu, maka apa yang mereka biarkan akan menjadi duri dalam mata dan duri dalam lambung. Saudara, ini gambaran yang sangat kuat. Dosa yang dibiarkan tidak akan diam. Kompromi yang dipelihara tidak akan tetap kecil. Hal yang tidak kita bereskan hari ini dapat menjadi luka yang menyakitkan di kemudian hari. Banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan hal-hal yang merusak hidupnya. Ingin tanah perjanjian, tetapi masih memegang Mesir. Ingin hidup baru, tetapi masih memelihara kebiasaan lama. Ingin dekat dengan Tuhan, tetapi masih menyimpan berhala dalam hati. Saudara, berhala zaman sekarang mungkin bukan patung seperti zaman Israel, tetapi apapun yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita dapat menjadi berhala. Kesuksesan, uang, pengakuan manusia, ambisi, kenyamanan, bahkan pelayanan jika tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan memanggil kita untuk memeriksa hati. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24 bahwa kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia juga membebaskan kita dari kuasa dosa supaya kita hidup dalam kekudusan. Renungan hari ini menegaskan, jangan meminta Tuhan membawa kita ke masa depan yang baru, sementara kita tetap mempertahankan hal lama yang menjauhkan kita dari Dia. Pertanyaan refleksi bagi kita, apa yang masih kita pertahankan yang sebenarnya Tuhan minta untuk kita tinggalkan? Apakah ada berhala tersembunyi yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita? Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, terima kasih karena Engkau memimpin kami kepada kehidupan yang baru. Ampuni kami jika kami masih memegang hal-hal lama
yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan dosa, melepaskan setiap berhala hati, dan hidup sepenuhnya bagimu. Jangan hanya ubah keadaan kami, Tuhan, tetapi ubahlah hati kami. Bentuk kami menjadi umat yang kudus dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.